adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya, Hendrian651. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, bagaimana sih menentukan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran? Kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh kalian klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik like-nya atau kalian bagikan kepada teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa ikut belajar. Oke, kita langsung bahas materinya dulu ya. Nah, jadi kita akan menentukan kedudukan titik atau garis terhadap lingkaran. Jadi kedudukannya bisa ada di dalam lingkarannya, bisa menempel pada garisnya, atau berada di luar lingkarannya. Nah, bagaimana menentukan kedudukannya? Caranya seperti ini. Jadi jika nilai x, y pada titik itu kan koordinat ya, ada x-nya, ada y-nya. Angka yang depan itu x-nya, yang belakang y-nya. Kita substitusikan, artinya kita ganti ke persamaan lingkarannya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, atau x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Yang kamu ganti x, y nya yang ini. Jadi x nya diambil dari x titik, y nya diambil dari y titik. Nah, begitu juga dengan x dan y yang ini ya, diambil dari koordinat titik. A, B nya adalah pusat lingkaran, R adalah jari-jari lingkaran. Nah, jika menghasilkan nilai yang nilainya sebagai berikut, ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kalau ruas kirinya lebih kecil dari ruas kanan, artinya hasil perhitungan x kuadrat tambah y kuadratnya ternyata lebih kecil dari r pangkat 2, atau x min a pangkat 2 ditambah y min b pangkat 2 nya ternyata lebih kecil dari r pangkat 2, maka dikatakan titiknya terletak di dalam lingkaran. Jadi ada lingkaran, di dalamnya ada titik tersebut. Oke, kondisi kedua, jika ruas kiri dan ruas kanannya sama ya, menghasilkan nilai yang sama, maka dikatakan titiknya terletak pada lingkaran. Jadi titiknya nempel di garis lingkarannya. Atau yang ketiga, jika ruas kirinya lebih besar dari ruas kanan, maka dikatakan titiknya terletak di luar lingkaran. Oke, supaya lebih jelas kita akan langsung bahas ke contoh soalnya. Simak terus ya. Oke, sekarang kita akan bahas beberapa contoh soal. Kita mulai dari soal yang mudah dulu sampai soal yang sulit nanti ya. Simak terus video ini sampai selesai. Oke, kita mulai. Yang pertama, tentukan kedudukan titik-titik berikut ini terhadap lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari 5. Ingat, titik pusatnya adalah 0,0. Nah, kita punya 3 titik, yaitu titik A min 1,1, titik B 4,3, titik C 3,6. Nah, cara menentukan kedudukannya adalah pertama kita harus tahu dulu persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, karena ini adalah lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, lalu kita tinggal substitusikan nilai x dan nilai y pada titik ke persamaan lingkarannya. Lalu kita bandingkan hasilnya dengan jari-jari. Oke, kita mulai dari titik pertama, min 1,1 berarti x nya min 1, y nya 1. Berarti min 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dibandingkan dengan jari-jarinya 5 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 1 ditambah 1 pangkat 2 juga 1, 1 tambah 1 2. Ternyata 2 lebih kecil dari 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 25. 2 lebih kecil dari 25. Karena hasilnya lebih kecil, maka untuk titik min 1,1 kedudukannya ada di dalam lingkaran. Oke. Titik kedua 4,3, sama caranya, substitusikan, ganti nilai x dan y pada persamaan lingkaran dengan 4 dan 3. 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25. 16 tambah 9 25, ternyata hasilnya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka titik 4,3 ada tepat pada lingkarannya, ada di garis lingkarannya. Oke, titik yang ketiga 3,6, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. 3 pangkat 2 9, min 6 pangkat 2, min 6 kali min 6, min kali min plus 6 kali 6 36, dibandingkan dengan jari-jarinya 5 pangkat 2 25. 9 tambah 36 45, ternyata lebih besar dari 25. Maka titik 3,6 ada di luar lingkaran.
Oke, itu untuk contoh yang pusatnya di titik 0,0. Sekarang kalau yang pusatnya di titik A, B. Yang kedua, tentukan kedudukan titik-titik berikut ini terhadap lingkaran yang berpusat di titik 1,2 dan berjari-jari 5. Ingat, lingkaran yang berpusat di titik A, B persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini tidak perlu dijabarkan karena kita bisa langsung mensubstitusi X dan Y-nya ke persamaan lingkaran ini. Ya, jadi nggak perlu dijabarkan. Oke, kita punya dua titik aja karena ini papan tulisnya nggak muat lagi. Yang pertama ada titik 2,6 dan titik 5,6. Caranya sama seperti yang pertama tadi, tinggal kamu ganti X dan Y-nya ke persamaan lingkaran lalu dihitung. Ya, contoh, titik pertama 2,6 berarti X-nya 2, Y-nya 6. Maka kita substitusikan ke sini ya. Nah, ini kan A, B-nya adalah pusat lingkaran yaitu 1,2. Jadi persamaan lingkarannya adalah X min 1/2 ditambah Y min 2/2 sama dengan jari-jarinya 5 berarti 5/2. Nah, yang pertama X-nya 2. Berarti 2 kurang 1/2. 2 kurang 1 kan 1, 1/2 itu 1 ditambah Y kurang 2, Y-nya 6. 6 kurang, oh sorry, salah ya. Harusnya 6 kurang 2. 6 kurang 2 kan 4. 4/2 itu 16. Nah, maaf ya. Oke. 1 ditambah 16, 17. Ternyata hasilnya tetap lebih kecil dari 25. Jari-jarinya kan 5. Maka titik 2,6 ada di dalam lingkaran ini. Lalu titik kedua 5,6. Berarti X-nya 5. 5 kurang 1. 5 kurang 1 kan 4. 4/2 itu 16. Lalu Y-nya 6. 6 kurang salah lagi ya. Harusnya 6 kurang 2. Mohon maaf. Nah, 6 kurang 2 itu kan 4. 4/2 16. Jadi 16 ditambah 16 ternyata jawabannya 32. 32 lebih besar dari 52. Maka karena lebih besar titiknya ada di luar lingkaran. Ya. Jadi hati-hati menghitungnya ya. Dari kesalahan saya kalian bisa belajar bahwa untuk mengerjakan soal ini meskipun mudah tapi butuh ketelitian. Hati-hati karena banyak nilai yang harus kita ganti ya. Oke, berarti tadi ini ada di luar lingkaran ya. Titik di luar lingkaran. Nah, setelah ini saya masih akan membahas soal lain yang tidak semudah ini ya, tapi soalnya sudah agak lebih susah. Tetap simak video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita bahas soal ketiga yang agak lebih rumit ya. Soalnya seperti ini. Jika titik 1,1 berada pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 5Y tambah Q sama dengan 0, tentukanlah panjang jari-jari lingkaran tersebut. Nah, jadi di sini soalnya sudah dikasih tahu bahwa titik 1,1-nya berada tepat pada lingkarannya, sehingga berlaku X min A kuadrat tambah Y min B kuadratnya sama dengan R kuadrat karena ini titiknya berada pada lingkaran. Nah, X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, kalau dihitung lagi nanti bentuknya kan jadi yang ini ya. Nah, sehingga kita boleh mengganti atau mensubstitusi nilai X dan Y pada titiknya ke persamaan ini sehingga dijadikan sama dengan 0 karena titiknya berada pada lingkaran ya. Kita ganti X-nya jadi 1, 1/2 ditambah 1/2 karena titiknya 1,1 dikurang 2 kali 1 dikurang 5 kali 1 ditambah Q sama dengan 0. 1/2 1, 1/2 1, 2 kali 1 2, 5 kali 1 5 tambah Q sama dengan 0. 1 tambah 1 2, 2 kurang 2 0, 0 kurang 5 min 5 tambah Q sama dengan 0. Supaya dapat Q pindah ruas min 5-nya. Min 5 dipindahkan jadi plus 5, 0 tambah 5 5. Jadi Q-nya 5. Sehingga persamaan lingkarannya sekarang sudah lengkap, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Q min 5Y tambah 5 karena tadinya sebenarnya tambah Q. Jadi kita cari Q-nya dulu ya dengan data yang ada di soal. Nah, sekarang karena bentuk persamaan lingkarannya sudah lengkap, kita sudah dapatkan nilai A-nya min 2, B-nya min 5, C-nya 5.
Ya ingat, A-nya bukan 2 tapi min 2. Nah, untuk menentukan lingkaran menentukan jari-jari lingkaran sudah ada rumusnya juga ya. R sama dengan akar A pangkat 2 per 4 ditambah B pangkat 2 per 4 dikurang C. Nah, karena A-nya min 2 jadi min 2 pangkat 2 per 4 ditambah B-nya min 5 pangkat 2 per 4 dikurang 5. Nah, min 2 pangkat 2 itu min 2 kali min 2 hasilnya 4 per 4 ditambah min 5 pangkat 2 itu min 5 kali min 5 25 per 4. Nah, ini 20 per 4 dari mana? Dari 5. Karena ini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan itu hanya bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Sehingga saya mengubah 5-nya menjadi 20 per 4. Karena 20 bagi 4 itu 5. Sehingga semuanya berpenyebut 4. Jadi kita bisa menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya yang atas. 4 tambah 25, 29 dikurang 29. Jadi hasilnya 9 per 4. Akar 9 per 4, akar 93, akar 42. Jadi jari-jarinya adalah 3 per 2. Ada satu soal lagi yang keempat terakhir. Oke, sekarang kita bahas soal keempat pada video ini ya. Nah, soalnya adalah tentukan nilai B agar titik min 1, B menyinggung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 3x tambah 5y sama dengan 0. Nah, kata menyinggung artinya titiknya terletak pada lingkaran. Menyinggung itu artinya bersenggolan. Jadi titiknya ada di lingkaran itu ya. Titiknya terletak pada lingkaran, sehingga berlaku kalau kita substitusikan koordinat titik min 1, B ke persamaan lingkarannya akan menghasilkan sama dengan 0 karena titiknya terletak pada lingkaran. Ya, kita ganti x-nya diganti jadi min 1 pangkat 2 ditambah y-nya b pangkat 2 dikurang 3x, berarti dikurang 3 kali x-nya min 1 ditambah 5 kali y-nya b ya, sama dengan 0. Lalu min 1 pangkat 2 1, b pangkat 2 tetap b pangkat 2, min 3 kali min 1, min kali min plus 3 kali 1 3 ditambah 5 kali b 5b sama dengan 0. Lalu kita urutkan ya pangkatnya, dari b pangkat 2 ditambah 5b, lalu 1 tambah 3 4 sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Kita bisa menentukan nilai b kalau kita faktorkan persamaan kuadratnya. Nah, ada video pembahasan tentang pemfaktoran persamaan kuadrat pada playlist persamaan kuadrat. Bisa kalian lihat pada playlist itu ya kalau belum paham. Tapi kalau sudah tahu, maka faktor dari b kuadrat tambah 5b tambah 4 adalah b tambah 4 dikali b tambah 1. Karena 4 kali 1 4, 4 tambah 1 5. Jadi kalian harus mencari bilangan yang kalau dikali hasilnya 4, tapi kalau ditambah 5. Seperti itu ya. Lalu supaya dapat b kita jadikan sama dengan 0. B tambah 4 sama dengan 0, atau karena dia ada 2 ya, B tambah 1 sama dengan 0. Supaya jadi B tambah 4 nya kita pindah ruas jadi kurang 4. 0 kurang 4 nya sama dengan min 4. Plus 1 kita pindah ruas jadi min 1. 0 kurang 1 min 1. Jadi nilai B nya ada 2, min 4 dan min 1. Kenapa bisa ada 2? Karena ini lingkaran. Jadi bisa aja dia gambarnya begini. Kan lingkaran ya. Nah, jadi titik garis singgungnya bisa ada di sini, bisa juga ada di sini. Jadi makanya ada 2. Oke. Mudah-mudahan kalian paham semua pembahasan pada video kali ini. Video ini hanya membahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Nanti akan ada lagi video yang lain khusus membahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Ditonton juga ya. Terima kasih.